Saudara-saudara, pekerjaan besar harus dikerjakan dengan semangat yang tinggi. Jadi kalau gereja kita mau menjadi gereja yang berdampak besar, orang-orangnya harus semangatnya itu tinggi dan konsisten. Itu seperti api harus menyala besar. Tidak ada pekerjaan besar dikerjakan oleh orang yang kurang semangat. Saya melihat di sini orang-orang yang bersemangat. Ya, semangat tinggi di sini. Ini sudah menjadi pemicu untuk nanti perkara besar terjadi. Saya percaya 100% bahwa di gereja ini akan terjadi ledakan besar. Amin. Saya ingat dulu sekitar 24 tahun yang lalu ketika saya baru memulai pelayanan di Kota Tarakan. Saya mengajak beberapa orang berdoa puasa, kemudian sekitar jam 2 siang kami berdoa bersama-sama, jam 3 buka puasa, nanti jam 7 malam sampai jam 9 itu doa lagi bersama-sama, nanti jam 10 malam sampai jam 5 pagi kami doa semalaman. Waktu doa semalaman tinggal beberapa orang. Nah saya ingat saudara, di dalam kamar di mana kami berdoa pada tahun 1998, karena sudah terlalu lelah dan saya rasa tulang-tulang saya seperti melemah. Jadi saya mulai bersujud, sementara ada sekitar 4 orang di sekitar saya yang masih berdoa, suara masih kedengaran. Saya mulai sujud karena terlalu letih, saya mulai pasang kepala saya di lantai, hampir tertidur. Dan pada waktu hampir tertidur itu, tiba-tiba saya rasa seperti ada yang pegang tengkuk saya. Lalu saya membayangkan kisah yang tadi kita nyanyikan dalam kitab apa itu? Ya, Elia tentang Yesaya ya. Tentang tulang-tulang. Kitab ya tentang Elisa, tulang Elisa. Kan? Kemudian orang dilempar ke situ bisa hidup ya. Kemudian ada juga tentang tulang-tulang yang mati lalu tiba-tiba dengan firman Allah itu dia menjadi bersatu lalu jadi tentara. Lalu Roh Kudus itu dihembuskan mereka hidup. Itu tiba-tiba datang kepada saya. Jadi dalam waktu sekejap saya jadi kuat. Dari lemah, bayangkan sepanjang hari kita berdoa. Nah pada waktu itulah tanpa saya memikirkan kata-kata apa. Dari mulut saya sendiri keluar kata-kata yang saya yakin itu nubuatan. Ini 24 years ago. Itu saya berteriak dengan keras dan suara itu berkata begini. Persiapkan dirimu, aku datang segera. Aku akan membangkitkan tentaraku di sini. Aku akan menyatakan kemuliaanku di sini. 24 tahun lalu. Dalam hitungan beberapa tahun kami berhasil membuka sekolah Alkitab, sekolah misi, lalu pendoa-pendoa syafaat bertambah, pemberita-pemberita Injil bertambah, orang-orang jadi gembala sidang, jadi penginjil, jadi pemimpin. Lalu kita mulai merebak ke segala penjuru, ke utara, selatan, timur, barat, dan akhirnya menuai ribuan jiwa. Pendoa syafaat bertambah banyak, penginjil bertambah banyak, itulah tentara Kristus. Pemuji penyembah bertambah banyak. Nah saudara, saya berjalan dengan visi yang dari Tuhan. I have a vision. Saya berhasil mendengar suara Tuhan. Dan saudara, kita ada dalam gerakan yang besar. Tulang-tulang kering itu akan hidup. Tulang-tulang kering di Sulawesi Utara akan jadi hidup. Karena roh Tuhan dihembuskan ke atas Sulawesi Utara. Dan dari Sulawesi Utara ini banyak orang akan menyebar ke segala penjuru. Di Indonesia bahkan di bangsa-bangsa lain menjadi terang yang besar. Kemuliaan bagi Allah kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Berbicara tentang bagaimana kita harus bersemangat. Bersemangat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Saya beri judul yaitu menjadi orang yang memiliki semangat tinggi. Tidak banyak orang memiliki semangat tinggi. Tetapi para leaders pasti akan memiliki semangat tinggi. Kebanyakan pengikut kurang semangat. Tapi para pemimpin, orang yang memang mau menjadi pemimpin, mereka mau tidak mau, mereka harus berada dalam situasi di mana semangat mereka harus besar. Dan di sini ada banyak pemimpin. Kemuliaan bagi Allah kita. Saudara memimpin dalam bidang-bidang saudara masing-masing. Indikasi orang-orang yang Kristen yang bersemangat itu yang pertama,
buktinya, indikasinya, indikatornya. Mereka akan jadi orang yang rajin. Mereka akan melayani Tuhan. Mereka akan bersuka cita dalam pengharapan. Dan yang keempat, mereka akan sabar dalam kesesakan. Dan mereka akan bertekun dalam doa. Jadi dalam satu ayat ini saudara menemukan indikasi orang-orang yang bersemangat, yang punya roh menyala-nyala. Saudara penting mengetahui tentang hal semangat. Di dalam Zefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan bersemangatlah. Coba lihat. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Dan seterusnya. Disuruh bersemangat. Orang Israel disuruh bersemangat. Bersemangat dalam hal apa? Dalam hal-hal yang dimana Tuhan mau mereka melakukan yang harus mereka kerjakan. Bersemangat. Bahkan saya menemukan bahwa kata semangat di dalam Alkitab itu banyak diulang-ulang. Kepada Yosua pun Tuhan memperhatikan calon pemimpin yang akan menggantikan Musa. Dalam Ulangan pasal 1 ayat 38 dikatakan, Yosua bin Nun pelayanmu hai Musa. Dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat. Leader harus diberi semangat. Oke, berilah kepada Yosua semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Saudara lihat persiapan untuk Yosua menjadi pemimpin besar menggantikan Musa. Tuhan berbicara kepada Musa, beri dia semangat. Kata semangat itu adalah gairah, dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang besar. Perlu ada semangat, saudara. Kenapa, saudara? Kalau saudara lihat juga dalam ayat-ayat lain tentang semangat. Amsal 15 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kepedihan hati, rasa susah, rasa sedih berkepanjangan itu mematahkan semangat. Hari orang yang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang-orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ya, orang yang bersemangat itu hatinya gembira. Jadi dia rasa selalu ada pesta, bukan pesta fora-fora ya. Bukan, tetapi itu seperti suasana di mana hatinya bergairah. Ada sesuatu yang menyenangkan hatinya. Orang bersemangat itu hatinya senang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu tulang jadi dry. Kering. Saya menemukan di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan apapun, ya, militer, politik, bisnis, orang-orang yang bersemangat itu bisa mencapai puncak. Ya, mencapai puncak destinasinya. Tapi orang-orang yang lemah semangat, dia akan tertinggal di belakang. Dalam bidang apapun, ini prinsip umum. Allah kalau melihat ada orang-orang bersemangat, ya kita dalam konteks kebaikan, maka Allah akan membantu dia. Ya. Jadi bersemangatlah saudara. Beritahu kepada orang sebelah, semangat. Ayo semangat. Saya melakukan banyak urusan saudara. Sama seperti para pebisnis ya. Pastor Gilbert punya banyak urusan ya. Ada banyak bisnis, apalagi Pastor Melan mengurus banyak hal tingkat daerah, nasional dalam urusan organisasi kita. Itu kalau tidak semangat saudara. Kalau orang yang loyo-loyo, gampang ditiup dan jatuh dan terbang, saudara tidak akan bisa naik ke atas, tidak akan mencapai hasil. Dalam dunia bisnis saya perhatikan orang-orang yang bersemangat tinggi itu yang bisa mencapai puncak rekor mereka. Dalam dunia politik sama, olahraga juga sama. Tapi kalau orang kehilangan semangat, itu seperti tulang kering. Orang selalu sedih, mengeluh, ngomel, salahkan orang, salahkan kambing, kucing, tetangga semua disalahkan. Orang-orang begini dapat apa? Mau jadi apa? Mereka lemah tak berdaya. Ketika masa pandemi ini ada banyak orang yang mengeluh. Salahkan si A, si corona, si setan, si pemerintah. Mereka salahkan semua. Dari mulut mereka hanya keluar keluhan-keluhan. Mau dapat apa? Hidup seperti itu. Tapi orang-orang di tengah kesempitan, tengah kesusahan, ada semangat tinggal. Mereka tetap jalan. Mereka tetap maju, kejar, capai visi yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Mereka tidak peduli dengan kesusahan. Kesusahan ini akan selalu ada sampai Tuhan Yesus datang. Jadi itu bukan alasan untuk kita mundur.
Bukan jadi alasan untuk mematahkan semangat kita. Saya ingat dalam sebuah kisah nyata dalam pertempuran di, kalau tidak salah di Eropa, seorang pemimpin pasukan, komandannya berkata, kita maju, menyeberang, kita serbu musuh, kita lawan musuh. Lalu mereka melewati sebuah jembatan, dan jembatan itu satu-satunya jembatan di mana kalau mereka berhasil atau mereka mau melarikan diri, mereka bisa pulang lari lewat jembatan tersebut. Lalu komandan setelah semua pasukannya melewati jembatan itu dan masuk ke wilayah musuh, komandan itu katakan, ledakan jembatan itu. Anggotanya bilang, Pak, itu satu-satunya jembatan untuk kita pulang atau kalau kita mau melarikan diri. Komandan katakan, tidak ada jalan pulang kecuali maju dan menang. Hanya orang bersemangat yang berani meledakkan jalan pulangnya. Saudara, jangan pernah berpikir kembali ke dunia lama atau kembali kepada kekalahan, kecuali tetap maju dan menang. Capai visi Allah. Haleluya. Jangan pernah pikir jembatan untuk pulang. Pikir kalau Allah mengatakan maju, saudara harus maju dan tanpa berpikir mau coba-coba lari kembali ke Mesir. Barulah saudara akan mencapai destiny maksimum saudara. Haleluya. Ini sama dalam segala jenis pekerjaan. Kalau saudara berani bayar harga, komit untuk mencapai apa yang Allah rencanakan dalam hidupmu, hal-hal besar akan terjadi. Hal-hal besar akan terjadi. Bayangkan saudara, saya pun tidak habis pikir bagaimana saya bisa masuk dalam gedung parlemennya Malaysia sementara mereka lagi rapat paripurna. Kemudian saya bisa berdoa di dalam sementara mereka lagi rapat paripurna. Saya berdoa untuk Malaysia, para menteri, para kabinet, dan raja-raja mereka yang ada di dalam situ. Itu mulai, saya hanya memulai sebuah usaha yang Tuhan berikan kepada saya untuk produk herbal. Saya mulai promosi, walaupun itu kecil awalnya, saya promosi saja. Lalu saya lihat orang-orang sakit disembuhkan. Ada harapan rupanya. Saya mulai berdoa, Tuhan jadikan ini berkat untuk bangsa-bangsa Malaysia Tuhan. Saya mulai promosi kepada teman-teman di Malaysia, mereka ambil, mereka order. Dan satu saat ada seorang tokoh politik. Dia pebisnis, tokoh politik. Dia bilang, hey Frans, brothers, saya mau bawa kamu ke gedung parlemen Malaysia. Saya bilang, untuk apa? Ya kita ke sana lah. Nanti saya perkenalkan produk-produkmu itu juga. Oke lah, kita ketemu di Kuala Lumpur. Dia terbang dari Malaysia Sabah, saya terbang ke Kuala Lumpur lewat Jakarta. Kami ketemu, dibawa masuk ke gedung parlemen. Itu harus melewati penjagaan, saya hanya tunjukkan saya punya paspor. Boleh juga masuk ya, paspor Indonesia, masuk ke gedung parlemen padahal tidak ada urusan. Tidak masuk akal. Berjam-jam saya ada di situ, lalu duduk dengan para pengusaha, kontraktor, developer, lalu tunggu masuk ke dalam ruang para menteri yang kalau ruang apa namanya itu untuk santai ngopi, situ lobinya para menteri, masuk situ duduk, lalu para menteri lewat, kemudian teman saya ini cegat mereka beberapa menteri, termasuk menteri bisnis luar negerinya tuh, menteri pendidikan dicegat. Saya bilang teman saya ini boleh juga deh, baru diajak bicara, mulai di lobi untuk urusan proyek-proyek. Saya ada di situ saudara. Saya bilang, kok bisa saya ada di sini ya? Saya ingat, apa yang kau katakan di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kalau kau berdoa, kau berjuang, tidak akan ada yang sia-sia. Akhirnya saya bisa mencapai gedung itu. Dan saya berdoa, jalan sana kemari dalam gedung, berdoa untuk Malaysia. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang saya tahu, pasti roh Allah bekerja. Jadi kami punya misi-misi untuk memberkati Malaysia. Ada proyek-proyek pelayanan di Malaysia. Saudara, saya mengerjakan beberapa hal yang rasanya kalau secara manusia itu berat. Tetapi saya menemukan kalau semangat saya besar, gairah itu besar dalam diri saya bisa pikul beban yang berat. Dan itu tertulis dalam Alkitab saudara, orang yang bersemangat dapat memikul beban yang berat, walaupun itu mungkin ada penderitaan di dalamnya situ. Oke, saudara lihat Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14.
Saudara perhatikan ini, ayat ini mungkin saudara jarang baca atau jarang mendengarnya. Kita baca, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Beban-beban, bahkan disebut penderitaan, ditanggungnya, dipikulnya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ada banyak orang semangatnya patah di luar sana. Mungkin ada 1-2 di sini patah semangat. Karena tekanan hidup. Hari ini, biarlah saudara bangkit. Saudara menjadi orang yang bergairah. Yang Paulus katakan apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kemuliaan bagi Allah kita. Di dalam Roma pasal 12 kita menemukan 5 indikasi bahwa orang tersebut adalah anak Tuhan yang bersemangat di dalam Tuhan. Rohnya menyala-nyala. Kata roh yang menyala-nyala itu sama dengan bersemangat, bergairah. Bergairah tinggi. Semangat tinggi. Yang pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya begini, Paulus melalui ilham Roh Kudus memperkatakan begini, jangan kerajinanmu kendor. Kalau kerajinanmu terbukti terlihat, rohmu sedang menyala-nyala. Kalau kerajinanmu mulai mundur-mundur, mulai bolong-bolong, itu tanda rohmu sudah tidak menyala-nyala. Jadi orang Kristen harus rajin. Amin. Sama-sama katakan rajin. 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 Rajin dalam hal apa? Dikatakan yang berikut. Biarlah kehendaknya kerajinan, biarlah rohmu menyala-nyala, hendaknya kerajinanmu jangan kendor. Dan layanilah Tuhan. Indikasi orang yang bersemangat, dia akan rela dan mau dan terlibat aktif dalam pelayanan. Kalau ada orang-orang Kristen hanya memikirkan diri sendiri, yang penting bisa dapat gaji, dapat uang, dapat makan, bisa jalan-jalan pasir kemana-mana sampai di Tomohon. Di danau apa kemarin kita bilang, Linau. Lalu hanya mau senang sendiri dalam hidup ini. Itu orang-orang Kristen yang tidak bernyala-nyala bagi Tuhan. Seharusnya mereka melayani Tuhan. Jangan hanya melayani diri sendiri. Yang ketiga saudara, indikasi bahwa seseorang Kristen memiliki roh yang menyala-nyala adalah mereka bersuka cita dalam pengharapan. Ada joy, ada rejoice. Kalau ditarakan di Manado ada Jo. Salam Pak Jo. Ngana Jo, kita Jo. Semua serba Jo. Makan Jo katanya. Akhirnya saya bilang titip salam sama si Jo di Manado. Ada sukacita, orang Manado harus bersukacita. Dan bersukacita ini karena pengharapan. Apa harapan kita? Harapan kita adalah bahwa Allah menyertai kita. Harapan kita adalah ada roh Tuhan dalam diri kita. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Harapan kita adalah sorga milik kita. Harapan kita adalah kemenangan Tuhan sudah janjikan buat kita. Harus punya sukacita sehingga kita dapat dilihat, oh ini orang-orang yang rohnya menyala-nyala. Jadi kalau mau lihat orang yang rohnya sudah tidak menyala, lihat itu yang terjadi bukan lagi sukacita, tapi duka cita terus menerus, menggerutu terus menerus, cemas, khawatir, dari mulutnya keluar kata-kata negatif. Itu tanda-tandanya bahwa orang tersebut rohnya sudah mulai padam. Jadi ini cara kita mengindikasi atau melihat, mengidentifikasi. Ini seseorang rohnya menyala-nyala apa tidak. Kalau masih ada sukacita, walaupun bukan berarti dia selalu melompat-lompat, tidak. Tapi sukacita kan harus terpancar lah di muka kita nih kan. Sudah ganteng, kalau tidak ada sukacita itu ganteng kurang darah. Cantik-cantik makeup tapi kalau kurang darah, mau bilang apa? Orang kalau sudah sukacita walaupun kurang ganteng menurut ukuran manusia, dia akan jadi ganteng karena Tuhan. Haleluya. Dia akan jadi cantik karena Tuhan. Tapi sayang kalau sudah bermakeup bagus-bagus, lalu penuh duka cita, aduh merungut, khawatir, cemas. Ini cantik tapi kurang darah. Lemah hidupnya. Harus sukacita itu dijaga. Untuk mencapai hal-hal yang besar, sukacita ini harus dijaga terus. Ini perjalanan panjang saudara. Putar lagu-lagu rohani biar sukacita kita tetap terjadi. Nyanyi terus. Asal kalau setir mobil sambil buka mata. Jangan terlalu dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya. Lepas setir. Oh masuk ke dalam
God. Hikmat tetap dipakai. Yang keempat, ciri-ciri orang yang memiliki roh yang menyala-nyala, mereka itu tahan banting. Mereka tahan menderita, dikatakan sabar dalam kesesakan. Yang baru masalah sedikit, Pastor Melan, saya semua keluar, saya semua lari nanti. Jangan, masalah itu di seluruh dunia, di seluruh gereja tetap ada. Bahkan dekat Tuhan Yesus masih ada masalah. Selama masih di dunia ini, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa mau cari tempat di mana yang tidak ada masalah. Di mana, saudara? Dalam rumahmu sendiri ada masalah. Betul? Cuma janganlah kita jadi pembuat masalah. Di gereja, di rumah, di pekerjaan, di kuliah. Jangan jadi pembuat troublemaker, jangan. Jadilah orang yang menolong orang lain. Cari jalan keluar. Nah, orang-orang begini hanya orang-orang yang sabar dalam pengharapan bisa tolong orang lain. Karena sementara mereka juga punya masalah, mereka harus tolong orang lain. Hanya orang-orang sabar. Sebabnya kalau punya anak, coba kasih nama dia Sabar Rudin. Kan ada pernah dengar nama orang kan, Sabarudin. Saya curiga orang tuanya tuh ingin anaknya jadi sabar dalam penderitaan. Tapi tidak mudah untuk sabar. Seorang hamba Tuhan, dia menceritakan di depan forum di mana saya hadir. Dan dia cerita waktu dia masih di sekolah Alkitab, dia rasa kurang sabar, cepat emosi. Ya, meledak-ledak. Jadi dia pikir saya harus berdoa untuk minta kesabaran. Dia masuk ke dalam ruang chapel dan dia berlutut dengan sungguh-sungguh, dia mulai berdoa, Tuhan berikanlah saya kesabaran. Lalu temannya dari luar lihat, ada ayah teman yang lagi berlutut. Aduh, teman ini juga ajak dia bagus seduh. Sementara lihat dia berlutut baru dia lari. Dia lompati temannya yang sedang berdoa minta kesabaran. Waktu dia lompat lalu dia mendarat di depan temannya, keluarlah angin, saudara. Berbunyi lagi. Apa yang terjadi dengan orang yang berdoa minta kesabaran? Dia bilang dia marah besar. Kesabarannya hilang. Orang-orang sabar itu dapat berjalan lebih lama. Lebih panjang. Memikul beban lebih berat. Karena dia sabar, saudara. Dia tahan. Sabar itu artinya tahan menderita. Jadi orang-orang yang punya roh yang menyala-nyala ini indikasinya lah mereka sabar. Jadi jangan baru sapu-sapu, bersihkan ruangan, so mulai mengeluh. Aduh, ini belum penderitaan, itu baru sapu-sapu. Di rumah juga sapu-sapu rumah. Kerjakan dengan sukacita semua yang ada di dalam rumah Tuhan. Kerjakan dengan sukacita. Melayani musik dengan sukacita, jangan sambil marah-marah. Jadi pukul lebih keras. Bukan karena semangat, tapi dia lagi marah dengan orang di rumah. Yang terakhir. Orang-orang yang rohnya menyala-nyala, yang bersemangat tinggi nih, mereka itu dikatakan oleh Paulus, mereka bertekun dalam doa. Ini yang membedakan kita dengan orang luar. Kita berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus terus menerus. Sehingga kita ini memiliki roh yang menyala-nyala. 31 tahun saya melayani Yesus. Saudara lihat saya tambah kacau? Tambah pucat? Tidak. Saya tambah ganteng, saudara. Tambah muda. Kenapa? Roh ini menyala-nyala. Seorang orang yang lebih muda dari saya bertanya, kita sudah berapa tahun tidak pernah ketemu ya? Hitung-hitung 18 tahun. Perpisahan dan tidak pernah ketemu. Lalu dia katakan begini, kok Bapak tambah muda ya? Saya bilang, ya, saya bukan tambah tua, saya tambah muda. Saudara, ada satu dokter mengatakan dalam sebuah forum, dia bilang begini, jangan bilang saya sudah tua. Nanti itu otak memerintahkan sel-selmu supaya jadi tua. Tapi katakanlah saya masih muda. Jadi otak memerintah sel-sel tubuh untuk lebih regenerasi. Sehingga kamu punya kekuatan dan awet muda. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kalau ada yang memuji engkau kamu tambah cantik ya jangan langsung balas. Aku sudah tua bah. Jangan saudara. Memang jadi tambah cepat tua kelihatan gara-gara perkataanmu selalu tua. Coba katakan puji Tuhan saya masih muda, masih kuat, masih semangat. Maka regenerasi sel dalam tubuhmu akan mengikuti perintah perkataan dan otak saudara. Ada hubungan perkataan dengan otak dengan seluruh sel-sel tubuh. Jadi gunakan perkataan yang positif. Walaupun usia lanjut, katakan saya masih tetap muda.
Lihat di sebelah, bilang, saya masih muda. Bertekun dalam doa. Jangan coba-coba ganti doa dengan program yang lain. Saudara harus tetap punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa pribadi, doa komunitas tidak bisa diganti dengan acara-acara lain. Saudara harus jaga itu. Karena dengan demikian rohmu tetap menyala-nyala. Marilah saudara. Marilah berdoa dengan tekun. Tidak ada cara lain kecuali berdoa dengan tekun. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Engkau bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Jangan suka mengeluh, tapi biarlah pujian syukur keluar dari mulutmu. Karena perkataanmu menentukan masa depanmu. Perkataanmu yang positif akan menjadikan hidupmu positif. Perkataanmu yang beriman akan membuat engkau melihat hal-hal yang besar dari Tuhan. Alkitab mengatakan hidup mati ditentukan oleh lidah. Barang siapa menggunakan lidah, dia akan menggunakan hidupnya. Ada orang-orang gara-gara lidahnya salah dipakai, hidupnya jadi melarat, menderita, dan tidak pernah mencapai destiny maksimum. Tapi mereka yang tahu menggunakan lidah-lidah dengan bahasa-bahasa positif, bahasa iman, bahasa firman, mereka ini akan terus menyala-nyala bagi kerajaan Allah.